kerjakan ini hebat. Apa yang aku kumpulkan ini hebat, aku bisa ngumpulin orang sebanyak ini. Tapi ternyata bukan itu yang jadi mentalnya Daud. Saudara tahu gak mentalnya Daud seperti apa? Dalam 1 Tawari pasal yang ke-29 ayat yang ke-14, ini kata-katanya Daud. Saudara perhatikan sama-sama ya. Kita baca sama-sama yuk. Dari terjemahan AVB, mari. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku, sehingga kami ini dimampukan untuk memberikan persembahan sukarela seperti ini. Karena segala sesuatu berasal daripada Engkau dan daripada tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Gak merasa bangga, saudara. Tapi Daud itu justru merasa, aku ini siapa? Dengan semua kehebatan yang dia kumpulkan, semua kemampuan persembahan yang luar biasa yang dia sedang kumpulkan, justru dia gak merasa dia hebat. Tapi ini yang dia rasakan. Dari ayat ini saya menyimpulkan ini perasaan Daud. Ternyata dapat memberi itu anugerah dari Tuhan. Boleh gak ucapkan sama-sama? Dapat memberi itu adalah apa saudara? Anugerah dari Tuhan. Dan bukan karena kehebatan tapi karena kepercayaan. Katakan sama-sama kepercayaan. 1, 2, 3. Tuhan tuh kasih kepercayaan. Makanya di ayat itu dia berkata, daripada tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bukan kehebatan kami, no. Tapi dari tangan Tuhan kami bisa memberi ini. Saudara, saya nggak tahu ya. Ini saya tahu kita baru aja masuk bulan kedua. Cepat ya, tahu-tahu udah bulan kedua tahun 2026. Cepat banget ya. Yang kerasa cepat boleh angkat tangannya. Yang kerasa lama boleh angkat tangannya. Saya nggak tahu apa yang saudara tungguin kalau sampai ada yang kerasa lama. Bapak Ibu saudara Tuhan, mungkin kemarin saudara lihat, aku setiap bulan tuh bisa ngasih ke gereja berapa. Atau tahun 2005 kemarin waktu aku total persembahanku selama setahun itu jumlahnya berapa. Mungkin gede, mungkin luar biasa, tapi izinkan saya berkata, jangan merasa bangga dengan pemberian kita. Tapi saudara perlu belajar seperti Daud, dapat memberi itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Karena saya kasih tahu saudara ya, banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi gak ngerti memberi. Kalau Anda ngerti untuk memberi itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Dan bukan karena kita ini hebat, tapi karena Tuhan mempercaya saudara dan saya. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kehormatan kalau kami boleh mengerti untuk memberi. Dan ketika kami terlibat dalam pemberian kami tahu pemberian kami dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan, menjembatani banyak kehidupan, untuk mengerti Yesus adalah Tuhan yang mencintai orang-orang yang gak sempurna dan orang-orang yang berdosa seperti kami semua. Dan kami berdoa kalau kami boleh ngalamin Tuhan secara pribadi, kami rindu banyak orang-orang berdosa boleh ngalamin Tuhan secara pribadi lewat pemberian kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anda dapat memberi dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk online, ada nomor rekening dan QR code yang dapat saudara akses. Kan? Oke, saya kepingin menyapa Anda semua dan dengar suara Anda yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Yes, wow, senang sekali bisa berkumpul bersama dengan Anda semua di Alpha Omega Church Duku Kupang. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua dong saudara-saudara. Yes. Minggu ini, minggu yang sangat spesial banget. Ada seorang rekan dan seorang kawan yang sangat luar biasa. Saya kepingin memperkenalkan orang ini dengan luar biasanya. Karena waktu saya mempelajari tentang sejarah kehidupannya,
dan ngobrol sebentar karena kemarin kita nggak sempat keluar bareng. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, membawa kehidupannya secara luar biasa. Beliau adalah seorang host televisi yang sangat luar biasa. Dia membawa acara FIFA World Cup dan kemudian juga menghost sebuah acara televisi namanya adalah Go Show di MNC Televisi. Dia mendapat award Best Female Sport Presenter for Panasonic Award selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Dan karirnya secara luar biasa baik sebagai presenter televisi, dia juga adalah seorang penulis buku yang luar biasa. Dia menulis beberapa buku, judulnya adalah Kamu Sadar, Saya Punya Alasan Untuk Selingkuhkan Sayang, dan juga beberapa hal yang lain. Menulis buku buat seorang kawannya Yuni Syara, judulnya adalah 35 Cangkir Kopi. Dan yang menarik adalah sebagaimana kita tadi ngobrol, dia anaknya ada 4 saudara-saudara, dan di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa, beliau sedang ngambil S3 baik untuk untuk psikologi dan juga untuk teologi. Bapak Ibu saudara Tuhan, dan di hari-hari seperti ini dia sibuk kehidupannya baik untuk bisnis dan juga fokus banget untuk pelayanan yang luar biasa. Saya percaya hari ini merupakan sebuah kehormatan buat kita semua untuk menerima hamba Tuhan yang luar biasa. Saya kepingin ngajak semua saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama dan kasih warm welcome yang sangat luar biasa buat the one and only Tamara Geraldine. Kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara. Yes, welcome. Tuhan, shalom. Terima kasih Pastor. Puji Tuhan, shalom semuanya, silakan kembali duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Wah, luar biasa ya, terima kasih Pak Gembala ini ya, Koesra ini. Saya harus dengar ini gitu kan ya. Saya aja udah lupa loh. Terima kasih Tuhan, saya dikasih kesempatan ya di sini saya untuk kepercayaannya, untuk kesempatannya mau tabur firman. Kayaknya tadi pas perkenalan, kok kayaknya Tuhan tahu ya, itu ada urusannya juga sama sharing firman saya, khotbah saya. Boleh dibuka ya, boleh dibuka ininya. Jadi saya mau kasih temanya hari ini itu sama, judulnya kan outgrowing your past gitu kan ya. Bagaimana kita tuh bisa lebih dari masa lalu kita. Saya percaya tuh tadi yang dibacain, sebenarnya saya udah mau bilang tuh kalau saya dengar orang memperkenalkan saya seperti itu ya. Saya udah mau bilang, lupakanlah yang purbakala ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. ya. Tapi gimana sih kita supaya kita tuh bisa dari masa lalu, dari apa yang kita punya kemarin tuh hari ini kita tuh bisa jadi manusia yang jauh lebih baik. Jadi kita punya versi yang lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan di belakang gitu kan. Ada dulu waktu saya kecil ya kan ya. Di sini ada yang anak-anak muda. Dulu waktu saya percayalah ya, saya pernah kecil dan kecil. Gitu. Saya pernah kurus banget gitu ya. Sekarang saya sudah melebar ke kiri dan ke kanan. Waktu kita kecil, kita di sini mungkin ada yang masih ingat ya. Kita nggak punya pilihan ya. TV kita tuh cuma punya satu channel ya, TVRI nyaman dulu ya kan ya. Nah menjelang nih mau tahun baru gitu ya, TVRI itu suka ngajakin kita kaleidoskop ya. Kita diajak untuk ingat-ingat dari kemarin tuh ngapain aja, Januari sampai November, Desember, terus habis itu kita tahun baru, ya kan. Kemudian kita diajak kaleidoskop namanya, diajak ingat, terus semua orang setelah kita refleksi ke belakang, orang-orang akan mulai mikir untuk bikin satu resolusi, ya kan ya. Macam-macam resolusinya, saya aja ingat resolusi saya zaman dulu tuh. Dari mulai pengen tidur cepet, minum air putih lebih banyak, kurusan, gak ada yang kejadian. Biasanya 1 tahun berjalan, kurusan sih 2 ons gitu. Kenapa sih itu gak pernah terjadi ya? Kenapa sih itu jarang terjadi? Saudara lihat ya, kalau kita bisa ingat-ingat ya, ini kan kejadian sebenarnya ya, kaleidoskop, ingat-ingat yang lama, bikin resolusi, masuk ke tahun yang baru. Ini sebenarnya udah terjadi gak cuma di zaman now ya.
Di perjanjian lama tuh udah pernah kejadian juga ya. Di perjanjian baru saya percaya ya perpindahan dari satu era ke era lainnya itu pasti ada. Kalau kita ingat ya, itu Tuhan tuh cuma butuh 1 hari untuk ngeluarin bangsa Israel dari Mesir. Dari Goshen. Cuma butuh 1 hari. Tapi Tuhan tuh perlu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Nah, jadi saudara lihat gak? Hanya perlu 1 malam buat kita itu pindah ya dari 2025 sampai ke 2026. Dan hari ini kita udah masuk di bulan kedua. Saya mau ajak nih termasuk diri saya sendiri supaya apa? Hari ini kita bisa punya resolusi yang benar-benar gak sama seperti yang udah kita jalani di tahun kemarin. Kalau enggak ntar gitu lagi, lihat aja 2025 oke. Kita nyanyi-nyanyi masuk 2026. Nanti gitu lagi 2026 masuk 2027. Gak kelar-kelar. Kita gak pernah bisa dapet yang tadi kita nyanyiin tuh. Menyerahkan hidup kita untuk kemuliaannya Tuhan. Hari ini gak ada jalan lain. Kalau saudara mau jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Serahin hidup, saudara akan jalan di dalam kemuliaannya Tuhan. Ya, amin saudara ya. Jadi saya mau buka nih dengan ini ya. Coba kalau kita lihat ke next slide-nya. Hari ini kalau kita bicara soal yang namanya kebebasan ya. Bicara soal kebebasan kita bicara kayak gini kan. Saya pengen kita buka sekarang Bilangan 11 ayat 5 ya. Saudara kita baca ya, ini ayat yang mendasari khotbah hari ini itu Bilangan 11 ayat 5. Ini kan kejadiannya ini terjadi ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir ya. Kemudian mereka itu mulai agak bosen sama yang mereka hadapi di padang gurun. Ketika dalam perjalanan tuh ya tiba-tiba ya. Dan mungkin ini adalah refleksi kita. Kita jalan gitu ya di pertengahan jalan ya di bulan Februari mungkin. Tadi Pak Gembala udah bilang gitu kan. Mungkin bulan Februari ini kita udah mulai tuh ngeri-ngeri sedap ya kan ya. Udah mulai lihat kiri terguncang kanan gitu. Mulai bosan-bosan. Saudara lihat gak? Inilah yang terjadi juga ketika apa? Bangsa Israel itu diminta dikeluarin sama Tuhan dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Di Bilangan 11 ayat 5 tuh disampaikan kayak gini ya. Bangsa Israel bilang kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara kalau baca di sini ya, bangsa Israel itu ketika mereka jalan ya, selama 40 tahun. Saudara tahu ya Tuhan bikin mujizat ya. Tuhan pelihara mereka dengan hujan roti mana di situ. Ya kan ya? Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi lihat di sini, bangsa Israel ketika mereka jalan, mereka seperti bosan sama penyertaan, pemeliharaan dan mujizatnya Tuhan. Nah, saya mau kita hari ini, kita refleksi, kita ingat-ingat. Kalau hari ini kita terguncang sama kiri dan kanan, mungkin gak hari ini sebenarnya kita lagi bosan ngelihat mujizat Tuhan, pemeliharaannya Tuhan setiap hari. Sepanjang tahun 2025 kemarin. Saudara sama saya pernah mikir gak? Mungkin gak kita bosan padahal Tuhan kasih roti mana setiap hari buat saya dan juga saudara. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan bicara soal kebebasan, saudara lihat. Bahwa kebebasan fisik kita itu gak sama dengan kebebasan mental kita. Hari ini saudara sama saya itu mesti hati-hati gitu ya. Ngelihat bahwa ada satu ketertarikan Tuhan. Untuk apa? Untuk kesehatan jiwa kita juga yang ada di dalam. Waktu bangsa Israel itu dikeluarin dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara lihat gak? Tuhan gak tinggalkan. Nah, kalau hari ini ada pertanyaan, kenapa sih Tuhan butuh waktu yang lebih panjang untuk berproses bersama dengan seseorang? Karena perlu mengeluarkan apa yang udah ada di dalam pikiran kita dan Tuhan perlu waktu. Fisik mungkin hanya 1 hari. 1 hari aja. Di sini ada yang ngerayain tahun baru nyanyi telah tiba waktunya kita akan berpisah. Ada yang nyanyi 4 hari berturut-turut? Saya rasa nggak ada.
Jam 12 teng, udah selesai. Happy New Year, tiup trompet. Selesai ya saudara. 2025 masuk ke 2026. Tapi butuh waktu mungkin lebih panjang untuk mengeluarkan 2025 dari saya dan juga saudara. Saya perlu bebas dari tahun berapa itu tadi Pak Gembala itu bilang. Tahun 90-an itu sampai 2010 waktu Tuhan proses saya. Kalau saya berpikir soal ketimun, kalau saya berpikir soal bawang prei, kalau saya hanya berpikir Panasonic Award, saya hanya berpikir dengan kesukaan saya pada waktu itu. Hari ini saya nggak di sini. Nanti saya tanya lagi kalau gereja yang manggil saya ini Surabaya ini kota besar. Kadang-kadang kalau saya dipanggil sampai ke Lumajang, Jember, Bondowoso, saya nggak sampai di Surabaya aja. Coba bayangin kalau nanti ada yang telepon saya gerejanya misalnya ya di Jember gitu. Nanti saya tanya berapa jemaatnya gitu. Kalau saya nggak berdamai dengan ketimun saya nggak berdamai sama bawang prei saya. Mesirnya nggak saya keluarin. Dan saya hari ini mau ngajak kita semua untuk periksa Mesir kita. Jadi tentang kebebasan, realitanya hari ini, saudara sama saya bisa tuh ada di sebuah tempat yang baru. Tapi pertanyaannya adalah apakah pikiran kita itu masih ada di tempat yang lama. Kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa Bapa kami, yang jahat itu pikiran saudara. Dan itu perlu keluar hari ini dari saya dan juga saudara. Nah ini next slide-nya itu, hanya butuh 1 malam. Next slide-nya kalau kita lihat ya saudara ya, ada yang namanya perangkap ingatan kita yang sifatnya tuh sedikit. Saudara sama saya kalau ngelihat ya, masalahnya di mana sih? Kita teringat kepada ikan, kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih yang kita nggak bayar tapi kita hari ini kurus kering katanya gitu. Masalahnya adalah kita hanya teringat dengan apa yang kita mau ingat. Hari ini saudara nggak boleh cuma ingat sama ketimunnya doang. Saya nggak boleh hanya ingat sama Panasonic Award-nya aja. Tapi saya mesti ingat seperti bangsa Israel. Mereka nggak boleh cuma ingat ketimunnya aja. Mereka harus ingat pada waktu itu mereka diperbudak. Saya harus ingat ketika saya di sana pegang Panasonic Award. Saya mesti ingat bahwa saya pada waktu itu hidup saya tiap hari itu nangis, gak tahu mau kemana. Saya kesepian, saya kepahitan, saya pengen bunuh diri setiap hari, setiap 6 jam. Saudara hari ini kalau mau ingat-ingat 2025, ingat juga saudara. Saudara kalau hari ini ngerasa saudara terbelenggu, saudara harus ingat juga. Sedalam apa Tuhan selamatkan kita hari ini, perpindahan dari hamba kegelapan menuju posisi anak Tuhan. Jadi saudara kalau kita lihat ya masa lalu itu kelihatannya kok kayaknya indah banget. Saya kalau ngelihat hari ini, saya kemarin baru diceritain ya, saya punya manajer di Surabaya. Manajer saya kemarin tuh abis show sama salah satu sahabat saya, Chris Dayanti. Dia bilang loh sama saya, itu temanmu sendiri. KD gak berani ngomong sama saya, dia ngomong sama manajer saya. Bilangin sama Tam-Tam, gak apa-apa jadi pendeta. Tapi ya udah balik lagi lah MC, kesian duitnya ora ono gitu. Coba bayangin saudara, kelihatannya tuh kayak begitu. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau kita mau ingat-ingat yang lama, seolah-olah kehidupannya lebih enak. Saudara mesti periksa juga pada saat itu perasaannya seperti apa. Jangan cuma ingat sama ketimunnya aja. Bangsa Israel melupakan bahwa pada saat itu di Mesir apa yang mereka jalanin? Penderitaan. Sebagai orang yang diperbudak. Sebagai orang yang gak punya kebebasan. Setiap hari mereka menjalankan satu ritual yang begitu-begitu aja. Bangun pagi mereka kerja. Mereka kerja kurang banyak, mereka kerja kurang produktif, mereka dicambuk, mereka disiksa. Tapi mereka memang dapat makan. Hari ini kita mau sama-sama belajar supaya apa? Kita pindah ke satu tempat baru dan gak lagi jadi orang yang sama. Jadi apa yang mereka lupakan dan apa yang mereka ingat. Hari ini kita ajak diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya hari ini kita ingat? Apa yang sebenarnya hari ini juga kita lupakan? Nah, next slide-nya saudara, yang namanya kenyamanan sama kebebasan itu kadang-kadang rasanya beda-beda tipis loh. Kayak satu kamar gitu. Ya kan ya? Kalau hari ini kita ngelihat
Seperti bangsa Israel ngelihat, mereka teringat sama Mesirnya mereka. Itu bukan karena mereka gak suka sama surga saudara. Mereka gak suka sama tanah perjanjian. Kadang kalau saya ngeliat ke belakang gitu ya, enak kayaknya disiksa ya. Selama apa? Kayaknya kita dapat semuanya. Hidup kita gak ribet. Tapi sesungguhnya saudara, saya mau sampaikan ini. Ketika seseorang itu seolah-olah lebih senang sama neraka, itu bukan karena surganya susah. Tapi apa? Karena nerakanya, jalan-jalannya udah lebih dikenal. Kita udah lebih senang gitu sama penderitaan. Bukan karena sakitnya, tapi karena udah biasa. Ya kan? Kita jadikan itu sebagai satu kenormalan. Ya udahlah, emang harus kayak begini. Ya emang kayak gitu, berantem, gak punya waktu buat anak. Yang penting gajinya gede gitu kan. Jadi ada satu hal yang jalan-jalan yang kita tahu gelap. Tapi karena udah familiar, kita jalanin aja. Dan itulah yang membuat kita gak mencapai resolusi kita di tahun yang baru. Karena kita lebih memilih untuk nyaman. Walaupun susah ya kan ya. Walaupun kita tahu itu licin dan bikin kita jatuh. Tapi kita mau ambil resikonya. Kenapa? Kalaupun jatuh udah pernah, ntar juga bangkit lagi gitu kan. Hari ini saya mau ajak kita semua karena saya pun masih belajar dengan itu. Mesir kita hari ini mungkin susah tapi kita udah bisa prediksi pasti kita bisa survive. Orang Israel ketika mereka teringat sama tanah Mesir, mereka sebenarnya ingat sama penderitaannya mereka. Tapi itu sesuatu yang buat mereka udah biasa mereka jalanin. Padang gurun mereka gak kenal. Padang gurun mereka berserah sama pemeliharaannya Tuhan. Padang gurun mereka gak punya pilihan tapi dalam kendalinya Tuhan. Hari ini saudara sama saya kan sebenarnya kita lagi jalan. Ketika jalan sama iman, saudara sama saya gak tahu loh Tuhan mau bawa kemana. Kita itu sekarang hari ini kita jalan ngalir aja katanya dengan Roh Kudus. Berjalan dengan mujizatnya Tuhan. Yang mungkin hari ini kita bosan. Iya sih saya mau tanya sama saudara ya. Saya gak tahu nih makanan paling enak di Surabaya buat saudara. Saya kemarin baru ada satu makanan baru, Sanlong namanya. Ini bukan endorse. Tuh saya mau kasih tahu bahwa saya tuh orang Surabaya, saya bukan turis. Kalau turis kan gitu ya, Bon Ami gitu kan. Ya, dia sekali-sekali ke Surabaya. Saya ini orang lama di Surabaya. Kemarin saya makan di Sanlong. Ya kan ya. Itu ada kue tiawe enak banget tuh di sana. Saya gak tahu makanan favorit saudara apa. Ya kan. Saudara coba ya. Kalau saya tiba-tiba nih, saya tinggal di Surabaya. Besok jam 12 ya kan ya. Ada tuh kue tiaw Sanlong itu di meja saya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Besoknya lagi hari Selasa jam 12. Gak ngapa-ngapain saya, baru keluar kamar mandi. Ada lagi tuh kue tiaw Sanlong. Ya kan ya, puji Tuhan gak tuh, keren banget. Saudara gak tahu, boleh diganti makanan yang mau Kentucky kayak Solaria terserah. Rabu gitu lagi, saudara keluar ya kan ya. Ibu-ibu kita hemat uang belanja. Itu ada lagi tuh makanan favorit saya. Ya kan ya. Sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ulang lagi. Puji Tuhan gak tuh? Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya. 40 tahun kayak gitu mau? Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Ketika apa? Ketika Tuhan kasih. Mujizat itu bosen. Nah saya mau tanya, apa hari ini sebenarnya Tuhan kasih mujizat buat kita, pemeliharaan setiap hari yang saudara sama saya udah mulai gak hitung dan kita bosan. Mujizat bedanya sama berkat saudara ya, mujizat itu nih ya kan, mujizat itu melawan hukum alam. Satu. Kedua pasti terjadinya pas krisis ya kan, di sini ada yang nungguin mujizat tapi lagi gak krisis. Mujizat akan selalu terjadi pada saat krisis, bedanya itu sama berkat. Mujizat gak pernah berlimpah, dia segitu aja. Mujizat itu bukan milik seseorang, mujizat itu milik Tuhan. Tapi kalau berkat itu Tuhan berkati. Tuhan Yesus itu gak tiap hari jalan di air. Tapi dia perlu lakukan itu. Karena tujuannya punya Tuhan. Nah, ketika hari ini kita bilang 40 tahun, saudara mau tuh ayam Kentucky original. Ada di meja Anda 40 tahun, bosan ya? Nah itulah yang terjadi ketika apa? Ketika bangsa Mesir itu, bangsa Israel hanya ngelihat Mesir yang mereka jalanin itu. Hari ini kita jalan juga mungkin di padang gurunnya kita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan pun kasih pemeliharaan buat kita.
Nah, saudara, ada yang namanya program ya di dalam hidup kita ya. Coba slide selanjutnya. Programnya itu seperti apa ini? Kita punya satu yang namanya kemarahan. Seperti bangsa Israel juga. Kalau di Mesir kita belajar ya, Mesirnya kita zaman dulu kita belajar bahwa kekuatan ya, kehebatan, segala sesuatu yang sifatnya itu kuat, itulah yang memenangkan segala sesuatunya. Sementara ketika kita dipindahkan dengan konsep kerajaan Allah, Tuhan bilang di firman, berbahagialah orang yang hatinya lembut katanya. Orang yang lembut hatinya, mereka memiliki bumi. Memiliki bumi itu berarti gak akan nyasar saudara. Karena semua jalan sampai gang sekalipun dia kenal. Tapi persoalannya harus lembut katanya. Nah, ini kan aneh ya, cara berpikir yang sebenarnya aneh. Bertolak belakang dengan dunia ini. Bisa apa enggak? Bisa. Saya bisa bilang bisa. Kenapa? Karena Alkitab sebagai buku yang udah paling lengkap ini. Itu udah ada proyek-proyek contohnya. Kita udah lihat tuh nabi-nabi dan juga rasul yang pernah mengalami hal yang sama. Di sini ada yang pede banget, masalah hidup kita ini baru terjadi di zaman now. Coba lambaikan tangan, saya mau foto. Kita viralkan. Saya percaya semuanya udah gak ada yang orisinil. Saya percaya semuanya pengulangan, masalah ekonomi, sakit penyakit. Apapun itu udah pernah kejadian di era perjanjian yang sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah terjadi, itu Tuhan udah punya solusi dan Tuhan pegang kendali. Tuhan selesaikan di sana, Tuhan pasti selesaikan juga bersama dengan kita di sini. Kalau ditanya yang hari ini ya, pernah gak ada yang ngalamin seperti kita? Berjalan di padang gurun, punya rasa amarah. Tadi kita dengar kesaksian ya, segala sesuatu yang hari ini dipulihkan sama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bisa sakit lagi gak? Bisa. Itu kan kayak flu ya. Saudara hari ini, saudara pernah flu, pulih, sembuh. Bisa flu lagi gak? Bisa, saudara main hujan aja tuh sana. Gak pakai payung, kurang tidur, flu lagi. Hari ini kita pulih. Saya bilang saya pulih. Saya dulu, di sini ada gak yang sumbunya pendek? Saya juga pemarah dulu. Ada yang sumbunya pendek? Gak apa-apa, jujur aja, kejujuran awal pemulihan. Dan ibu-ibu biasanya sumbunya pendek. Tenang aja Bu, Besti, saya dulu gak ada sumbunya. Belum ada masalah saya udah marah. Tapi lihat ya. Dulu ada yang namanya, hari ini saya pulih. Bisa balik lagi gak? Bisa, kalau gak jaga. Jadi dulu ada yang namanya Musa. Nih ya, coba kita lihat ya. Ada transformasi, belajar dari Musa. Nih, Musa itu kalau saya ngelihat ya, kalau saya baca, Musa itu punya 3 fase di dalam hidupnya dia. Pertama umur 0 sampai 40 ya kan ya, Musa dari sungai diambil ya kan ya. Terus dia jadi royal baby. Umur 40 dia itu ibaratnya jadi CEO ya kan ya, lagi mateng-matengnya tuh dia di situ, lagi keren-kerennya. Di situ umur 40 sampai 80 dia jadi gembala kambing domba ya kan, diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena Musa bunuh orang kan. Dan saudara tahu ceritanya kan? Musa tuh umur 40 dia ngelihat ada yang lagi berselisih paham, Musa belain ya kan. Musa pukul ya. Mati kan, Musa takut, Musa pergi. Umur 40 sampai 80 dia diproses sama Tuhan. Bayangin dari CEO jadi gembala. Ada yang hari ini diproses sama Tuhan? Ada ya, saya juga dulu gitu tuh. Dari kayak gitu bangkrut saya, coba bayangin. Dari bisa pergi kemana, tiba-tiba saya tinggal di rumah yang gak ada listriknya 6 bulan. Tapi saya belajar di sini, saya pikir oh iya ya, Musa tadinya di umur 40 di Mesir itu dia menggunakan kekerasan sebagai apa? Sebagai keputusannya mengakhiri sebuah ketidakadilan, ya kan? Jadi ada yang dia pikir gak adil, dia putuskan harus dengan kekerasan. Solusi akhir dari seorang Musa. Habis itu Musa akhirnya kabur, Musa jadi gembala, Musa diproses. Saudara kalau baca Alkitab ya, tiba-tiba Tuhan menemukan Musa sebagai orang yang lembut hatinya. Aneh banget gak tuh? Jadi ketika seseorang yang istilahnya udah gak ketolong sekalipun, gak ada obatnya. Saya dulu julukannya Tamara tuh gak ada obatnya, katanya gitu. Beneran, yang dibilang jenis ini hanya bisa tunduk dengan cara berpuasa. Saya tuh kayak gitu. Dulu kepala sekolah aja bilang saya tuh anak setan dunia akhirat, julukan saya. Untuk saya gak imanin, setan juga gak imanin ibu-ibu bapak-bapak. Jadi Musa
Itu saya bingung ya waktu baca Alkitab. Musa dari yang bunuh orang ketika dia masuk di umur 40 sampai 80 dia serahkan hidupnya ya. Mengalir aja bersama dengan Tuhan. Jadi gembala kambing domba. Tiba-tiba Tuhan bilang menemukan Musa sebagai orang yang lembut hatinya. Dahsyat gak itu? Ada transformasi. Nah ketika masuk di era yang ketiga umur 80 sampai 120. Saudara lihat gak itu Musa? Musa masuk gak ke tanah perjanjian? Enggak. Kenapa? Karena Musa waktu itu jatuh lagi. Disuruh Tuhan apa? Ngomong kan. Tapi yang Musa lakukan apa? Dia pukul kan batunya. Saudara lihat gak Musa relapse? Ketika apa? Musa dikelilingi nama lingkungan yang toksik. Orang Israel yang tegar tengkuk. Hari ini saudara sama saya pulih. Kalau kita gak jaga-jaga. Lingkungan yang toksik, yang tegar tengkuk. Itu bisa bikin saya relapse lagi. Saudara juga kambuh lagi, kumat lagi. Nah ini yang saya bilang, bahwa kita harus benar-benar lupain Mesir kita yang dulu. Kalau saudara sama saya hari ini masih ingat Mesir, ditambah lagi dengan lingkungan yang toksik, saudara sama saya bisa kambuh lagi. Dulu saya juga lupa gitu ya, bahwa saya itu bisa kumat. Sehingga apa? Saya gak periksa lingkungannya. Hari ini kalau kita mau benar-benar jalan sama Tuhan, mengalir bersama dengan Roh Kudus sampai nanti di ending bulan Desember 2026, masuk ke 2027 jadi orang yang lebih baik dan punya resolusi. Gak ada lain, gak ada bukan. Saudara harus punya kewaspadaan rohani, kewaspadaan mental. Itu yang gak bisa dilakukan pada saat itu. Musa itu kambuh lagi, bukan karena Musa gak baik. Musa udah ditemukan Tuhan sebagai orang yang lembut hatinya. Musa udah diproses sama Tuhan. Tapi Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya karena apa? Musa collapse. Dia kembali ingat, dia pukul. Walaupun gak sampai bunuh orang. Tapi ada kejadian itu. Hari ini kita juga bangsa, kita dikelilingi oleh bangsa yang juga tegar tengkuk. Gak tahu. Mertua kita tuh bangsa, tetangga kita tuh bangsa, anak kita pun bangsa. Hari ini kalau gak jaga-jaga kita juga bisa jatuh lagi. Nanti kayak saya zaman dulu, tobat, kumat, tomat saudara akhirnya. Boro-boro jadi pengkhotbah, saudara jadi tomat, saudara mau jadi tomat. Dulu iblis juga bingung sama saya gitu, Senin, Rabu, Jumat, tobat. Selasa, Kamis, Sabtu, kumat. Minggu sesuai pesanan, bisa tobat, bisa kumat. Karena ini kalau mau tobat saudara-saudara juga periksa kesehatan kita. Saudara sama saya keluar hari ini hujan-hujanan, kita kambuh lagi. Hari ini mau keluar, mesti dengan kewaspadaan, sedia payung sebelum hujan. Tuhan itu tidak, dunia ini gak bisa kita ubah. Yang bisa kita kendalikan adalah memperkuat diri kita sendiri. Jadi saudara ya next slide-nya. Di sini kan ada pergeseran identitas. Saya sama saudara ketika dipindahkan dari hamba kegelapan jadi anak Tuhan. Itu ada pergeseran identitas saudara. Bahwa sebagai budak, budak itu didefinisikan adalah orang yang bekerja seproduktif apa dia bekerja. Disitulah nilainya ada. Tapi hari ini saya sama saudara sudah pindah menjadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan punya beda nilai yang signifikan dari sekedar budak. Anak Tuhan tidak ditentukan dari seberapa banyak saudara berbuat baik. Anak Tuhan itu ditentukan dari seberapa baik Tuhan sudah lakukan buat saudara. Maka hari ini kita baik gitu. Saudara kita beri kemuliaan buat Tuhan. Harus ada perbedaan mindset. Apapun yang saudara sama saya lakukan hari ini. Itu tidak lagi mengguncangkan hati Tuhan. Tidak lebih membuat Tuhan terpesona sama apa yang kita lakukan. Tuhan itu tidak memuliakan kita karena profesi kita saudara. Yang mulia itu bukan profesinya, yang mulia itu panggilannya saudara. Dan panggilannya bisa seragam. Saya gak tahu di sini profesinya pasti beda-beda. Saya gak ngerti, saya gak bisa lihat. Mungkin ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada guru, ada lawyer, saya gak tahu. Saya gak bisa baca. Tapi saya bisa lihat di sini semua panggilannya satu, panggilannya seragam. Panggilannya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itu semua saya tahu itu sama. Dimanapun kita ditempatkan. Hari ini saudara sama saya itu mesti serupa dan segambar dengan Kristus. And that's it. Kita dimuliakan karena saudara sama saya dimanapun ditempatkan. Saudara sama saya itu serupa dan segambar dengan Kristus. Gak boleh krisis identitas ya saudara.
Krisis identitas tuh kayak gini, hari ini kita mau dibela sama Tuhan gitu kan ya. Tapi saudara pernah denger ini gak sih cerita keluarga korban? Saudara pernah denger gak keluarga korban? Kalau kecelakaan di jalanan, jalanan ditutup gitu kan ya. Ada garis-garis polisi ya kan saudara. Itu pernah ada satu cerita, ada kecelakaan di jalan, jalanan ditutup saudara. Terus pas ada orang kepo banget dia pengen tahu siapa sih yang kegiles gitu. Jadi dia ngaku-ngaku saudara, keluarga korban gitu. Ya kan? Itu dibuka loh jalanan, garis polisi semua dibuka. Polisi mempersilahkan dia jalan, meskipun muka bingung. Karena dia sibuk keluarga korban gitu. Saudara tahu nggak siapa korbannya? Anak babi saudara. Coba lihat, hari ini saudara siapa sih yang berkorban buat kita? Siapa sih yang mati buat saya dan juga saudara? Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara mau pintu-pintu dibukakan. Saudara mau jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Dikerenin dalam kekerenan Allah. Saudara harus serupa dan segambar dengan Kristus. Hari ini promosi, kreativitas semuanya ilahi diberikan buat saya dan juga saudara. Ngakulah kemana-mana, punya identitas baru. Sayalah keluarga korban. Dia yang sudah berkorban buat saya. Cuma saya mau pesan, pastiin mirip ya sama korbannya. Saya dulu gitu ngaku-ngaku keluarga korban. Ya kan ya anak Tuhan. Kelakuan kayak anak babi. Harus sinkron hari ini saudara. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dimanapun kita hari ini ditempatkan. Saudara sama saya itu punya identitas yang mesti diperlihatkan. Saya bahkan bilang gitu ya. Sama ibu-ibu masih nawar tukang sayur gak? Ini kan gereja ada di kompleks. Biasanya tuh kompleks perumahan gini tukang sayur masih lewat ya. Masih ada sini nawar tukang sayur? Saya masih. Saya gak bilang resolusi 2026. Kalau ibu-ibu orang percaya jangan nawar sayur. Tawar enak aja. Alkitab juga ngajarin kok kita nawar-nawar ya kan ya. Abraham nawar-nawar ya kan. Cuma serupa dan segambar dengan Kristus kalau nawar di setiap aspek kehidupan. Jangan Kristus bawa keselamatan, bawa damai sejahtera, bawa sukacita. Jangan bikin tukang sayur kepahitan. Nawar apapun ya kan ya. Saudara kalau ke rumah saya saudara boleh tanya tukang sayur mana ibu yang kerjaannya nawar tapi adem nih. Ya kan, rumah saya tuh jalan buntu, ini intermezzo ya. Rumah saya tuh jalan buntu, tukang sayur itu kalau datang tuh udah terakhir. Bungkusan tuh udah pada longgar saudara. Buncis udah tinggal 3 lembar, harga tetap 9.000. Kayak gitu saudara. Tapi saya enggak, saya kalau ada tukang sayur, saya enggak marahin dia. Ini tetap 9.000 bang, saya bilang itu. Iya, ya udah enggak apa-apa bang. Allahku kan memenuhi semua kebutuhanmu. Di dalam Yesus Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Aku bayar 9.000, pakai 10.000, ambil aja kembaliannya bang. Syok dia, biarin aja. Besok kalau perlu kau bawa lagi plastik yang lebih longgar, tetap ku bayar 9.000. Saudara bisa loh lakukan itu. Perpindahan identitas di segala aspek kehidupan. Bahkan hal-hal paling kecil itu Tuhan catat saudara. Itu resolusinya saudara. Supaya apa? Supaya 2027 dengan masa lalu kita, saudara sama saya tuh makin bertumbuh. Itu di bulan keberapa ya? Tiap kali saya ngomong gitu sama tukang sayur, saya bilang gitu. Begitu saya bilang, bang nih 9.000. Bang Allahku, dia udah bilang, iya bu akan mencukupkan saya menurut kemuliaan dan kekayaannya. Masuk itu barang, puji Tuhan. Saudara kalau bisa khotbah lah di mana-mana saudara. Ya kan ya, tukang sayur itu tidak akan melawan kalau dikhotbahin saudara. Apalagi kalau saudara masih lebihin 1.000 gitu kan. Di segala aspek kehidupan itu Tuhan ciptakan lapangan pekerjaan. Saudara itu bisa tes, bisa latihan menjadi serupa dan segambar. Tuhan Yesus itu peduli. Dia main di crowd-crowd kecil. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus tuh gak selalu bikin KKR saudara. Kasih makan 5.000 orang, 3.000 orang. Dia main crowd kecil. Saudara main tuh crowd tukang sayur, tukang parkir. Bilang aja Tuhan berkati, kasih 3.000. Wih keren ya kan. Saudara ke WC besok. Jangan krisis identitas. Masuk ke WC. Orang yang bukan anak Tuhan, saudara gak akan berkatin tuh yang ada di WC ya kan. Saudara jalan aja. Tuhan Yesus gak akan melakukan itu. Ibu-ibu kita kalau ngelihat itu antrian panjang di WC udah stres kan. Ibu-ibu gak tahu itu mbak-mbak yang ada di WC stres gak tuh dari pagi sampai sore.
Ibu-ibu gak mau begitu keluar, ibu-ibu bilang, Mbak makasih ya WC-nya baik, sehat ya Mbak, sebut namanya, Tuhan Yesus berkati. Ada mall, liftnya itu ada mas-mas di sana. Saudara pikir gak gila dia? Dari pagi sampai sore naik turun, naik turun. Kita naik lift penuh aja kita males. Parkir di mana Bu? B3, dia turun ke B3. Food court di mana Mas? Lantai 7, naik lagi lantai 7, turun lagi, naik lagi. Tuhan Yesus gak akan lakukan hal yang hari ini kita lakukan mungkin. Periksa kaleidoskop 2025 seberapa banyak saudara sama saya serupa dan segambar dengan Kristus. Di mall, di parkiran, di WC. Tuhan Yesus itu sangat peduli saudara. Saudara gak bisa bilang, Mas sehat ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus itu peduli saudara. Dan itu yang bikin kita hari ini jauh lebih bertumbuh. Dari apa? Dari 2025 yang kita tinggalkan. Dan saudara lihat, percaya Tuhan akan lakukan hal luar biasa di 2027. Ini saya cuma orang-orang di WC saya bilang Tuhan berkati, Tuhan berkatin. Dari 2015 saya ingat banget. Lihat, saya khotbahin kan, Tuhan berkatin, Tuhan berkatin, Tuhan berkatin. Lihat khotbah beneran gak saya? Tiba-tiba 2000 berapa ini? Tuhan akan ciptakan lapangan pekerjaannya, tapi hari ini kita mulai saudara gak ada pekerjaan yang kecil, yang besar. Hari ini seberapapun itu tuh Tuhan catat dan itu berharga saudara. Karena Injil dan kasih itu harus diberitakan. Nah, saudara kalau lihat hari ini gimana sih cara ngeluarin Mesir? Periksa saudara. Yang pertama sebelum saya tutup. Yang pertama saudara, ubah diet saya sama saudara. Hari ini kalau mau kita lebih baik dari yang kemarin. Saudara mesti ubah dietnya. Ubah cara makannya saudara. Kalau dulu kita kasih makan sama daging kita. Saudara mesti keluarin itu semua. Jangan lagi kasih makan sama manusia lama kita. Jangan lagi kasih drama sama dosa-dosa kita. Baca firman saudara. Ada yang hari ini baca Alkitab setiap hari? Puji Tuhan. Ada yang hampir tiap hari? Ada yang tiap hari dibacain Alkitab? Manja banget itu pasti. Ada yang hampir tiap hari dibacain Alkitab? Kita semua dong. Kan setiap minggu kalau ke gereja paling gak dibacain sama hamba Tuhannya ya kan? Firman itu adalah roti mana yang setiap hari itu cukup untuk Anda makan. Tapi kita mungkin bosan. Kita gak makan firmannya. Kita gak makan mananya. Seperti orang Israel. Dalam perjalanan padang gurun, hari ini kita di padang gurun dan Tuhan sebetulnya kirimkan roti mana berupa firman yang saudara sama saya itu bisa ambil setiap hari dan pasti cukup. Tapi masalahnya hari ini bosen gak sama firmannya, males gak baca Alkitabnya. Sama seperti orang Mesir, seorang Israel yang terguncang karena mana mereka. Yang akhirnya ingat sama Mesirnya kembali. Saudara hari ini sama saya gak baca firman, saudara sama saya pasti ingat-ingat lagi Mesirnya kita. Dan saudara mau balik lagi ke sana. Ubah diet saya, ubah dietnya saudara. Yang kedua, ubah bahasanya kita. Ubah bagaimana kita bertutur kata. Kalau budak itu dia akan minta dikasihanin terus. Dia ada self pity. Tapi kalau hari ini kita ngerti kita tuh anak raja, kita anak Tuhan, kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan, the precious sons and daughters of the Most High. Saudara stewardnya Tuhan, tadi 2 Tawarik itu ya. Tawarik itu tuh bilang gitu, saudara mas itu steward. Apapun yang kita punya hari ini tuh Tuhan kasih. Untuk apa? Untuk dikelola. Kalau hari ini saudara bilang, kenapa saya kurang diberkatin? Kenapa dia diberkatin berlimpah? Saya kok segini-segini aja. Tuhan gak akan kasih ujian yang melebihi kemampuan kita saudara. Tuhan tahu saya gak bisa dititipin uang ratusan miliar mungkin. Kenapa? Karena itu lebih dari apa yang bisa saya tanggung. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih hari ini. Dan kelola dengan baik seperti yang dilakukan. Disampaikan di firman di Tawarik tadi saudara. Gak ada siapa aku ini sehingga aku tuh bisa mengelola segala sesuatunya. Bahkan persembahan yang aku berikan itu adalah milikmu. Tuhan percaya banget sama saya dan juga saudara. Seberapapun itu periksa saudara. Jadi ubah hari ini bagaimana kita berbahasa. Dan yang terakhir itu rangkul pergumulan. Hari ini saudara pergumulan kita ya kita diproses sama Tuhan. Saudara lihat ya itu ada seperti transformasi. Dari ulat yang menjijikkan. Saudara sama saya itu butuh satu proses transformasi untuk jadi apa? Untuk bisa jadi kupu-kupu saudara. Dan itu gak perlu dibantu. Ulat itu kalau, di sini ada yang piara ulat gak?
Ih lucu banget gitu. Saya percaya gak ada. Gak ada yang mengagumi ulat. Ya kan orang geli. Seperti ulat saudara. Kita tuh dari satu sosok yang menjijikkan. Itu transformasi bersama dengan Tuhan. Sama seperti Musa itu tadi. Tuhan ciptakan satu bentuk baru dan Tuhan terkesan. Menjadi orang yang lembut hatinya. Menjadi kupu-kupu yang akhirnya dinikmatin keindahannya. Bisa terbang. Tapi prosesnya gak ada yang nolongin. Kepompong itu kalau ditolongin dia keluar ketika dia sedang menggeliat. Dipotong, dibantu. Akhirnya dia gak akan jadi kupu-kupu. Setia berproses dan bergumul dengan Tuhan saudara. Ya, saya mau, dan ini butuh memang satu kepercayaan. Saya senang tuh tadi lagunya. Yang terakhir tuh tadi apa? Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kui kuasamu, hanikanku, dasarku berharap. Saya senang nih dibantuin sama tim worship. Saya memang Batak tapi waktu pembagian kunci gitu ya, nada. Saya kan gak sabaran orangnya, mungkin keburu jalan jadi gak kebagian saudara tuh. Saya mau kita hari ini deklarasi ya, deklarasi. Saudara bisa gak ikutin sama saya nih ya. Yang pertama ini, kedua ini, sama yang ketiga itu. Coba ya deklarasi ya, 1, 2, 3. Saya tidak akan kembali ke bawang dan mentimun Mesir. Saya melepaskan mentalitas Mesir dari hati saya. Saya melangkah maju dengan identitas sebagai anak Allah yang merdeka. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Merdeka dari masa lalu saudara. Kalau saudara mau ya punya the new version ya, versi baru. Resolusi di 2027. Saudara gak cukup berdamai dengan luka-lukanya aja. Saudara juga harus berdamai dengan prestasinya saudara. Kubur semuanya di situ. Supaya apa? Memang saudara ngelangkah sama saya itu ngalir aja sama Tuhan. Hari ini apa sih? Bahkan tadi Pak Gembala bilang Panasonic Award. Panasonic Award saya gak ngapa-ngapain saudara. Boleh ya saya tutup ekstra ya dengan kesaksian itu ya. Panasonic Award itu adalah the best, the most favorite. Jadi presenter olahraga terfavorit. Saya tanya yang paling favoritin saya pastinya keluarga saya dong, papa mama saya gitu ya. Itu saya itu dulu disuruh SMS loh. Ketik Rex pas Tamara Geraldine kirim ke 6288 biaya 3.000. Kirim sebanyak-banyaknya. Gak gratis. Saya tanya papa saya, "Pak, SMS gak?" Enggak. Mama saya apalagi tuh ibu Batak kayak saya kalkulator kejem. "Mama SMS gak?" Enggak. Adik saya enggak, kakak saya enggak, sepupu enggak, teman sahabat, orang di kampung gak ada yang SMS. Berarti apa? Tuhan cuma tempatkan belas kasih sama orang-orang yang gak kenal saya. Dia bilang tolong SMS anak perempuanku, tolong bantu dia jadi favorit. Bantu aja dia biar ngetopin aja dia. Ada orang mungkin SMS saya udah 10 kali dia bingung. Dia SMS aja terus gak kenal tapi dia SMS. Dia gak ngerti, saya juga dulu gak ngerti saudara. Tapi hari ini saya ngerti kenapa saya mesti menang itu. Kata Tuhan itulah nanti kesaksianmu Tamara. Ketika kamu dipanggil di Alpha Omega Church. Bahwa gak ada tuh prestasi-prestasi yang dulu itu juga aku yang bikin gak ada hasil usahamu saudara. Kalau gak kesaksian saya apa di sini coba. Jadi Tuhan perlu tuh lakukan itu. Dia gunakan semua orang untuk apa? Itu kesaksian saya hari ini bahwa berdamailah dengan masa lalu Tamara. Gak ada kuat gagamu. Segala sesuatu itu aku yang kasih dan kau tinggal mengelola. Mau besar mau kecil berdamai sama masa lalu saudara. Keluarkan Mesir dari pikiran kita. Untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Percaya saudara? Percaya. Kini kita nyanyiin itu ya. Kita nyanyiin sama-sama ya. Lagunya jadi beda. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
serupa dan segambar dengan Kristus. Sampai akhir hidupku. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk apa yang udah Tuhan sampaikan, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan kasih ke dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan kami mau deklarasikan kembali, kami gak mau kembali ke ingatan kami soal bawang, soal ketimun, soal bawang, soal apapun yang sudah kami lalui di tahun-tahun kemarin Tuhan. Hari ini kami juga mau deklarasi, kami lepasin mentalitas Mesir kami dari hati kami ya Tuhan. Hari ini kami mau deklarasi ya Tuhan sebagai anak-Mu ya Tuhan. Ikut panggilan-Mu jadi serupa dan segambar dengan Kristus di segala aspek kehidupan. Kami mau deklarasi ya Tuhan, kami ngelangkah maju sama identitas yang baru. Yaitu jadi anak Allah yang hari ini sungguh-sungguh merdeka. Gak lagi diikat sama duka cita kami, tapi juga sukacita kami yang udah terjadi di masa lalu, yang kami tahu itu hanya karena kasih dan juga anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kembali ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan dari satu kemuliaan dalam kemuliaan lainnya ya Tuhan, dan kami tahu itu gak akan bisa terjadi selain kami serahkan hidup kami ya Tuhan hanya untuk rencana kemuliaan-Mu aja. Terima kasih ya Tuhan, hamba selesai, tapi aku percaya Engkau adalah Tuhan yang baru mulai bersenang-senang bersama dengan kami ya Tuhan. 2025 kami aman dalam cengkeraman tangan Tuhan, jadi kami tahu 2026 Tuhan udah ada di depan Tuhan. Perang buat perkara kami yang jauh lebih besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya percaya pesan hari ini adalah pesan yang luar biasa. Yang percaya katakan yes. Dan apa yang saudari kita juga boleh alami dalam kehidupannya, jalani, dan saya percaya apa yang dia bicarakan itu cerita kehidupannya, bicara apa yang dia lewati. Kita perlu melihat Tuhan masih mau melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Kita gak boleh stuck dengan kemuliaan masa lalu, tapi ada perkara yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita semua. Ada berapa yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi luar biasa. Kita masuk dalam doa berkat sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa buat kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat buat kami. Selama kami masih bernafas, ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Buat kami enggak cuman ingat-ingat masa lalu, kami enggak terhentikan dengan masa lalu, tapi kami boleh lihat Tuhan masih mau melakukan perkara baru lagi dan lagi dan lagi. Yang lebih luar biasa, yang lebih baik, yang lebih hebat Tuhan siapkan di depan kami. Buat kami jadi orang-orang yang mau ikut dengan journey-nya Tuhan. Dan kami akan lihat perkara baik-Mu terjadi di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di pelayanan kami, di apapun yang kami lakukan, karakter kami pun terus makin serupa dengan Kristus. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan, setiap menit, setiap detiknya. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami terus makin mencintai Tuhan dan juga mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Buat kehidupan kami terus berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.